Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pustaka, hari ini senang sekali rasanya karena kita kembali kedatangan tamu istimewa. Siapakah tamu istimewa kita kali ini? Ya, tamu istimewa kita kali ini adalah beliau yang sangat kita hormati, yaitu yang terhormat Wakil Gubernur Jawa Timur, Bapak Emil Dardak. Selamat datang, Ya, Bapak. terima kasih Mbak Desta. Iya, bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Ini tadi Alhamdulillah. habis keliling-keliling juga nih Oh iya, di alhamdulillah. berbagai pojok dan inovasi yang ada di perpustakaan. Iya, yang Kita sudah berkeliling di Perpustakaan Jawa Timur udah ya, Bapak ya. walaupun sebentar-sebentar tapi banyak sekali yang bisa dieksplor. Tapi nggak cukup kayaknya sehari untuk Iya, mengeksplorasi semua yang ada di sini. iya, Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak, tadi Bapak sudah berkeliling Perpustakaan Jawa Timur. Nah, kalau di kami Pak biasa menyebutnya dengan layanan tulip, tur keliling oh perpustakaan. tulip ya, Iya, oke. jadi tadi Bapak sudah menikmati layanan tulip namanya. Baik, nah boleh disampaikan Pak kesan dan tentunya harapan Pak Emil untuk Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur? Ya, menurut saya begini, kita ada di zaman yang sangat berbeda hari ini. Sumber informasi tidak lagi hanya diperoleh melalui media konvensional seperti buku, majalah, koran yang merupakan media cetak maupun media seperti televisi dan radio. Tetapi sekarang informasi tanpa batas itu bisa diakses dari handphone. Dan inilah yang membuat pola konsumsi informasi berubah. Dan ini yang membawa manfaat tapi juga perlu kita waspadai karena kalau kita bicara literasi itu kan bukan hanya sekedar bisa membaca, bisa menulis ya, tapi ada dimensi komprehensi analitis yang harus dibangun. Kalau kita merujuk ke PISA, Program for International Student Assessment, Indonesia ini masih punya PR baik dalam hal numerik maupun literasi ya. Jadi literasi ini adalah bukan sekedar tolok ukur mengerti abjad gitu ya atau mengerti kata, tetapi punya kemampuan untuk melakukan analisa kematangan dalam mengkonsumsi informasi. Nah, pada saat kemudian ya kalau kita membaca kita dibudayakan untuk melakukan untuk menerapkan kehati-hatian dalam mengkonsumsi informasi. Dan membaca tuh nggak instan gitu kan. Membaca tuh ya kata per kata. Satu demi satu kita baca. Kita cerna, kita serap ya. Kemudian kita yakini apa yang kita simpulkan dari kata-kata itu. Sedangkan hari ini orang nyari informasi kan scroll, scroll, scroll gitu. Baru sekian detik dia memutuskan saya nggak tertarik. Sekian detik saya Dan nggak tertarik. scrolling Iya. ya. Dan konten tuh paling lama 30 detik sampai 1 menit, 1 menit 30 sampai maksimal 3 menit ya. Em, Baik untuk memperluas sumber informasi, orang menjadi tahu, tetapi kalau untuk pemahaman yang menyeluruh, kita mendapat satu ilusi bahwa apapun bisa kita simpulkan hanya dalam waktu kurang dari 3 menit. Itu yang bahaya. Bahaya sekali saat kita di framing oleh apa yang disusun hanya dalam durasi 3 menit. Ya, dan kalau budaya untuk begini, maka muncul istilah sumbu pendek. Gimana nggak pendek sumbunya? Kontennya aja durasinya pendek, ya kan? Nah, maka kita perlu membudayakan sehingga pada saat orang dibiasakan untuk membaca sesuatu. Dulu ada tajuk, ada tulisan khusus ya, itu menjadi penting gitu. Itu butuh kesabaran. Membaca tuh butuh kesabaran gitu. Kadang orang satu paragraf bisa diulang-ulang sampai betul-betul paham apa maksud dan isinya kan. Nah, kesabaran itu sudah mulai hilang di generasi muda kita, manakala kita lebih merasa terhibur dengan konten-konten pendek dalam bentuk video. Saya tidak mengatakan konten dalam bentuk video pendek itu buruk, baik, baik. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan literasi yang sesungguhnya, itu tentu berbahaya. Membaca novel misalnya. Ada yang bilang untuk apa sih baca novel? Kalau tujuan novel hanya untuk mencari hiburan, maka tentunya ini menjadi sesuatu yang tergantikan. Kalau kita kemudian menggunakan apa
menggunakan video misalnya. Tapi kalau misalnya kita memang novel ini bagian dari upaya untuk mendorong literasi, orang kalau baca novel dia harus memvisualisasi sendiri, ya. Baik, Dia baca. berusaha memahami dari kata-kata yang disusun dan dirangkai, gitu. Ada seni dalam merangkai kata-kata tersebut. Seseorang didorong untuk melakukan sebuah imajinasi, visualisasi, dan ini yang membuat tidak ada keseragaman. Orang membaca novel yang sama, tapi apa yang ada di kepala mereka bisa berbeda visualisasinya. Itu kan luar biasa, ya. Nah, inilah makanya ada tugas khusus dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, khususnya dalam konteks kepustakaan, perpustakaan dan kepustakawanan, bahwa kita bergeser dari sekedar reading menjadi literasi, bukan sekedar membaca. Ya, karena kalau video juga ada captionnya, tapi orang juga suka males baca caption, betul nggak? Ya kan? Daripada baca caption dia lebih baik lihat komen. Kenapa? Karena komen itu juga sama. Kenapa orang lihat komen? Karena komen itu membuat orang orang tuh lebih tertarik melihat validasi orang lain. Bahkan kadang kita melihat satu konten buruk misalnya, tapi hati kita tuh ragu, nih konten buruk ini bagus nggak ya? Bener nggak sih ini buruk? Kok kayaknya ini nggak objektif deh. Begitu kita lihat komentarnya dan komentarnya semua mengatakan buruk, kita jadi bilang, oh ya ini buruk. Sebaliknya pada saat kita melihat sebuah konten itu baik, kemudian tiba-tiba kita yakin, tapi kita tetap melihat komentar dan lebih banyak yang komentar jelek, kita jadi ragu itu baik atau enggak. Jadi kita ini tidak berani mengambil konklusi atas pandangan kita sendiri. Tapi kita itu yang disebut sebagai herd mentality, mental ikut-ikutan gitu. Nah, ini banyak sekali PR di dalam society atau masyarakat kita, peradaban kita yang harus kita jaga. Jadi ini investasi masa depan. Nah, makanya kita mengatakan ada terminologi kita coba Chief Literacy Officer. Bu Tiat ini sebagai kepala dinas perpustakaan di Jawa Timur adalah Chief Literacy Officer. Senjata yang ada di tangannya bukan hanya gedung ini saja, tapi gedung ini adalah salah satu dari amunisi yang dimiliki oleh Chief Literacy Officer untuk membangun kesadaran literasi di 42 juta penduduk Jawa Timur. Gitu, ya. 42 juta memang termasuk bayi, bayi belum waktunya ya. Tapi kan saya juga, tapi secara global seperti itu. Ya itu kira-kira. Jadi kita maka dari itu mungkin ini bukan sekedar pustaka, tapi kita bicara literasi. Ya, objektifnya menjadi beda, bukan membuat orang sekedar tahu, tapi orang memiliki penguasaan literasi yang sesungguhnya. Baik, terima kasih Bapak. Nah, kemudian berbicara tentang perpustakaan itu sendiri Bapak. Tentunya perpustakaan lekat dengan aktivitas membaca. Nah, tentunya ini banyak Sobat Pustaka yang penasaran nih Pak Emil. Adakah buku bacaan favorit dari Pak Emil atau mungkin buku-buku yang ingin direkomendasikan oleh Bapak untuk dibaca oleh anak-anak muda di Jawa Timur? Silahkan Pak. Iya, banyak sekali sebenarnya buku. Saya mungkin jangan menyebut satu jenis buku ya, tapi saya nyebut ada buku yang menarik biasanya contohnya autobiografi. Karena autobiografi ini adalah sebuah buku yang mengulas, kadang malah ditulis oleh orang itu sendiri. Sebuah refleksi kehidupan seseorang yang punya kontribusi besar di dalam masyarakat dan peradaban. Kadang mantan pemimpin, kadang seorang tokoh publik, kadang seorang seniman, ya mereka punya refleksi kehidupan itu menjadi menarik karena memberikan kita pandangan mereka seperti apa. Memang hari ini, oh kan sekarang udah banyak interview gitu ya, tapi interview tuh kadang terkungkung durasi. Siapa yang bisa nonton interview 5 jam gitu kan? Yang ngomong juga pegel. Sehingga kadang kita bisa memadukan. Kadang kita membaca, kadang interview gitu ya. Nah, saya punya pengalaman menarik membaca autobiografi dari banyak orang, termasuk tokoh-tokoh Indonesia maupun tokoh-tokoh internasional. Presiden Obama pernah menulis buku waktu itu The Audacity of Hope misalnya. Pak Soeharto ya menulis buku juga ada buku yang juga membuat saya terinspirasi untuk mengambil doktor di usia muda, yaitu buku yang ditulis oleh Sumitro Joyohadikusumo. Beliau adalah ayahanda dari presiden kita saat ini, Bapak Prabowo Subianto. Jadi pada saat saya melihat biografinya, saya melihat
informasi mengenai Sumitro Joyo Hadikusumo, ternyata beliau lulus dokter di usia sangat muda, masih di awal 20-an lah, pertengahan 20-an. Sehingga waktu itu saya terinspirasi, saya ingin meraih PhD di usia muda. Nah dari situlah saya, waktu baca buku itu umur saya masih 14 tahun mungkin. Dan akhirnya saya merancang program sehingga dalam waktu 8 tahun, saya akhirnya bisa meraih doktor di usia 22 gitu. Nah itu salah satu dampak luar biasa dari kita memiliki dari membaca buku. Baik, terima kasih banyak Pak Emil atas Ya, waktunya, juga tentunya inspirasi yang luar biasa. Terima sama-sama kasih. Mbak Desa. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wagub ini tadi dapat menjadi motivasi dan tentunya inspirasi juga ya Sobat Pustaka bagi kami sendiri dan juga Sobat Pustaka dimanapun berada. Baik Sobat Pustaka, sampai jumpa di episode tamu istimewa lainnya. Terima kasih, salam literasi, salam arsip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.